Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan mempelajari lagi mata pelajaran Tata Teknik Pentas pertemuan kedua di semester genap kita kali ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar materi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Pertemuan kedua ini kita akan membahas KD 3.6 dan 4.6. 3.6 memahami jenis dan karakter perangkat tata cahaya. 4.6 memilah jenis dan karakter perangkat tata cahaya pada pementasan. Adapun indikator pencapaian 3.6 menerangkan jenis dan karakter perangkat tata cahaya, mencontohkan jenis dan karakter perangkat tata cahaya, dan menjelaskan jenis dan karakter perangkat tata cahaya. Adapun indikator pencapaian 4.6 menyesuaikan jenis dan karakter perangkat tata cahaya pada pementasan, mengumpulkan jenis dan karakter perangkat tata cahaya pada pementasan, dan mengoreksi jenis dan karakter perangkat tata cahaya pada pementasan. Langsung saja, pengertian tata cahaya. Tata cahaya adalah seni pengaturan cahaya dengan mempergunakan peralatan pencahayaan agar kamera mampu melihat objek dengan jelas dan menciptakan ilusi sehingga penonton mendapatkan kesan adanya jarak, ruang, waktu, dan suasana dari satu kejadian yang dipertunjukkan dalam satu pementasan. Biasanya yang suka mengatur lighting ini adalah seniman cahaya, biasa disebut dengan seniman cahaya, karena mereka itu bisa menghidupkan cahaya, dan cahaya itu bisa menjadi apapun yang memperkuat suatu objek di mata penonton. Keren ya mata cahaya itu anak-anak. Lanjut, seperti halnya mata manusia, kamera video membutuhkan cahaya yang cukup agar bisa berfungsi secara efektif. Dengan pencahayaan, penonton akan bisa melihat seperti apa bentuk objek, di mana kita saling berhubungan dengan objek lainnya, dengan lingkungannya, dan kapan peristiwa itu terjadi. Sangat wajar ya, kita saja kalau tidak ada lampu pasti gelap, dan kita tidak akan bisa melihat benda atau apapun yang ada di depan kita. Kalau kita ada lampu ataupun ada cahaya, kita pasti akan bisa melihat semuanya dengan jelas. Kerja kamera elektronik sangat dipengaruhi oleh sistem pencahayaan. Hal ini sesuai dengan karakter sistem proses perekaman gambar oleh kamera elektronik. Sehingga masalah-masalah mengenai tata cahaya sangatlah penting peranannya dalam sebuah kegiatan perekaman gambar. Cahaya menurut sumbernya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, cahaya bersumber dari alam seperti cahaya matahari atau natural light atau daylight. Ada juga cahaya dari bulan kalau malam hari. Tapi kalau malam hari kita pasti cenderung memakai tambahan cahaya ya anak-anak, berupa lampu, lilin, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kedua adalah cahaya yang diciptakan atau bersumber dari lampu, api, atau artificial light. Sumber cahaya itu sendiri mempunyai karakteristik jenis cahaya dan intensitas cahaya yang bermacam-macam. Prinsip dasar tata cahaya. Yang pertama, key-light, pencahayaan utama yang diarahkan pada objek. Jadi key-light ini pencahayaan utama ya anak-anak, yang selalu diarahkan kepada objek. Key-light merupakan sumber pencahayaan paling dominan. Biasanya key-light lebih terang dibandingkan dengan fill light. Kalau fill itu pengisi, cahaya pengisi. Dalam desain 3 poin pencahayaan, key-light ditempatkan pada sudut 45 derajat di atas subjek. Nah, ini kalau fill light, pencahayaan pengisi seperti yang saya bilang tadi ya, biasanya digunakan untuk menghilangkan bayangan objek yang disebabkan oleh key light. Fill light ditempatkan berseberangan dengan subjek yang mempunyai jarak yang sama dengan key light. Intensitasnya pencahayaan fill light biasanya setengah dari pencahayaan utama tadi. Ada backlight. Nah, backlight ini tentu saja mudah dipahami ya. Kalau back kan belakang, light itu cahaya, berarti cahayanya yang diarahkan dari arah belakang. Jadi berfungsi untuk memberikan dimensi agar subjek tidak menyatu dengan latar belakang. Pencahayaan ini diletakkan 45 derajat di belakang subjek. Intensitas pencahayaan backlight sangat tergantung dari pencahayaan utama dan light tadi, dan tentu saja tergantung pada subjeknya. Misal backlight untuk orang berambut pirang akan sedikit berbeda dengan pencahayaan untuk orang yang warna rambutnya hitam.
Fungsi tata cahaya yang pertama sebagai penerangan. Inilah fungsi tata cahaya yang paling dasar ya anak-anak. Lampu, contohnya saja lampu, memberi penerangan pada pemain dan setiap objek yang ada di atas panggung. Istilah penerangan dalam tata cahaya panggung bukan hanya sekedar memberi efek terang sehingga bisa dilihat, tetapi memberi penerangan bagian tertentu dengan intensitas tertentu. Tidak semua area di atas panggung memiliki tingkat terang yang sama, tetapi diatur dengan tujuan dan maksud tertentu hingga menegaskan pesan yang hendak disampaikan melalui aktor di atas pentas. Fungsi yang kedua, dimensi. Dengan tata cahaya, kedalaman sebuah objek dapat dicitrakan. Dimensi dapat diciptakan dengan membagi sisi gelap dan sisi terang objek yang disinari sehingga membantu perspektif tata panggung. Jika semua objek diterangi dengan intensitas yang sama, maka gambar yang akan tertangkap oleh mata penonton menjadi datar. Dengan pengaturan tingkat intensitas serta pemilihan sisi gelap dan terang, maka dimensi objek akan muncul. Yang ketiga, pemilihan. Tata cahaya dapat dimanfaatkan untuk menentukan objek dan area yang hendak disinari. Jika dalam film dan televisi, sutradara dapat memilih adegan menggunakan kamera, maka sutradara panggung melakukannya dengan cahaya. Contohnya saja, misalnya saya dan sampean, misalnya ya anak-anak. Saya sebagai ibu, sampean sebagai anak. Contohnya ini peran kita berada di dalam panggung. Nah, ketika si sutradara ingin adegan yang kuat itu sang ibu, saya, berarti otomatis cahaya itu akan diarahkan kepada saya. Dan otomatis cahaya yang ada di sampean itu diredupkan. Seperti itu sebaliknya. Ini tergantung sutradara ya. Bagaimana cara mengaturnya. Nanti sutradara ini akan berkomunikasi dengan lighting man atau penata cahaya itu tadi. Lalu ada atmosfer. Fungsinya itu yang paling menarik dari fungsi tata cahaya adalah kemampuannya menghadirkan suasana yang mempengaruhi emosi penonton. Nah, contohnya saja, kalau kita ingin membuat suatu yang sakral, misalnya suasana yang sakral, kita akan memilih cahaya itu berwarna hijau kebiruan. Kalau emosi, amarah, kita akan memilih cahaya yang berwarna merah, seperti itu. Jadi kalau cahaya yang seperti itu juga pasti akan dapat dirasakan oleh penonton. Oh, ini berarti adegannya sedang tegang, berarti cahayanya warnanya merah, misalnya gitu. Jadi cahaya sangat membantu lakon ya anak-anak. Keempat fungsi pokok tata cahaya tadi itu tidak berdiri sendiri. Artinya masing-masing itu saling berinteraksi. Jadi nggak bisa kalau satu penataan cahaya itu tidak bisa hanya memenuhi satu fungsi saja, tapi keempat-empatnya itu pasti terpenuhi. Karena ya memang tidak bisa berdiri sendiri, memang empat fungsi itu sudah menjadi satu. Gitu ya. Seperti ini gambarnya. Selain keempat fungsi pokok, itu juga ada fungsi pendukung yang dikembangkan secara berlainan oleh masing-masing ahli tata cahaya. Ini beberapa fungsi pendukung yang dapat ditemukan dalam tata cahaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gerak. Tata cahaya itu tidak statis atau tidak diam ya anak-anak. Jadi sepanjang pementasan tata cahaya itu bergerak. Seperti tadi yang saya sampaikan, ingin objek mana yang disinari, ingin objek mana yang ditonjolkan, ingin seperti apa suasananya, maka penata cahaya itu harus menggerakkan cahayanya, ingin seperti apa supaya dapat membantu berlangsungnya adegan tokoh. Yang kedua, gaya. Cahaya dapat menunjukkan gaya pementasan yang sedang dilakonkan. Gaya realis atau naturalis yang mensyaratkan detail kenyataan mengharuskan tata cahaya mengikuti cahaya alami seperti matahari, bulan, atau lampu meja. Dalam gaya surrealis, tata cahaya diproyeksikan untuk menyajikan imajinasi atau fantasi di luar kenyataan sehari-hari. Dalam pementasan komedi atau adegan, tata cahaya membutuhkan tingkat penerangan yang tinggi sehingga setiap gerak lucu yang dilakukan oleh aktor dapat tertangkap jelas oleh penonton. Yang ketiga, komposisi.
Cahaya dapat dimanfaatkan untuk menciptakan lukisan, seperti atmosfer tadi anak-anak. Yang keempat, penekanan. Tata cahaya dapat memberikan penekanan tertentu pada adegan atau objek yang diinginkan. Penggunaan warna serta intensitas dapat menarik perhatian penonton sehingga membantu pesan yang hendak disampaikan. Sebuah bagian bangunan yang tinggi yang senantiasa disinari cahaya sepanjang pertunjukan akan menarik perhatian penonton dan menimbulkan pertanyaan sehingga membuat penonton menyelidiki maksud dari hal tersebut. Ada pemberian tanda. Cahaya berfungsi untuk memberi tanda selama pertunjukan berlangsung. Misalnya, fade out untuk mengakhiri sebuah adegan, fade in untuk memulai adegan, dan blackout sebagai akhir dari cerita. Dalam pementasan teater tradisional, blackout biasanya juga digunakan sebagai tanda ganti adegan diiringi dengan pergantian set. Oke. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya anak-anak. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.